Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Hema Sekar di sini. Teman-teman, ini aku lagi ngaduk gula pasir dan juga susu cair ya, teman-teman. Ini susu cair 300 ml, gula pasirnya 4 sendok makan. Saya tambahkan ragi instan di sini 10 gram ya, teman-teman. Dan tadi saya sudah masukkan 2 butir telur ayam dan juga 4 sendok makan minyak sayur. Nah, setelah itu saya diamkan dan tutup rapat terlebih dahulu, tunggu 10 menit ya, teman-teman. Nah, sambil menunggu ragi instannya mengembang, kita timbang dulu. Ini saya menggunakan protein tinggi, terigu protein tinggi ya, sebanyak 600 gram. Dan lanjut, ini saya menggunakan butter dikarenakan di rumah tidak ada Blue Band ataupun margarin ya, teman-teman. Kalau ada boleh menggunakan. Saya menggunakan 50 gram butter ya, teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit dia sudah mengembang, teman-teman. Kita buka tutupnya, lalu kita aduk ya, teman-teman. Kita campur buih-buihnya, lalu kita tumpahkan ke dalam tepung terigu yang tadi sudah saya timbang. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tambahkan garam setengah sendok teh ya. Lalu kita aduk menggunakan sendok seperti ini, pelan-pelan kita aduk saja. Teman-teman jangan takut nanti adonannya kelembagaan atau bagaimana. Ini ukurannya sudah pas ya, teman-teman. Nah, setelah tercampur rata, kita tambahkan butter yang tadi sudah kita timbang ya. Saya ganti di sini menggunakan tangan mengulenya, tidak menggunakan sendok lagi dikarenakan butternya masih beku, belum lumer ataupun meleleh ya. Nah, ini saya bantu untuk melelehkannya. Saya tekan-tekan menggunakan tangan, lalu saya campurkan ke dalam adonan yang tadi ya, teman-teman. Tidak perlu menggunakan tenaga kuat, kita campurkan saja begitu supaya butternya itu tercampur rata ke dalam adonan. Nah, seperti ini, teman-teman, jangan takut lengket di tangan atau pakai apa ya, ini ukurannya sudah pas kok. Nah, setelah kita aduk semua butternya tadi terasa sudah tercampur rata, lalu kita sisihkan dan kita tutup menggunakan plastik ya, teman-teman. Saya biasanya kalau memproofing itu saya tutup dengan plastik dan atasnya saya tutup lagi dengan kain kering ya, teman-teman, supaya cepat dan gendap udara, supaya udara tidak masuk ke dalam adonan, supaya cepat mengembang. Oh ya, teman-teman, tadi itu waktu saya menimbang gula pasir dan susunya itu tidak kerekot, tapi untung masih ada sedikit sih, makanya tidak kelihatan pencampurannya ya, nggak apa-apa dat. Yang penting di sini saya sudah ngomong. Nah, ini setelah di proofing 45 menit dia sudah mengembang sempurna, teman-teman. Sudah 2 kali lipat, sudah sangat bagus, sangat lembut sekali. Jangan lupa, teman-teman, tangannya dibasahin atau diolesin dengan minyak sayur ya, teman-teman. Dan mejanya juga nih, tadi mejanya sudah saya oles pakai minyak supaya tidak lengket ya, teman-teman. Setelah kita keluarkan dari baskom, lanjut kita tekan-tekan seperti ini ya, teman-teman. Ini tujuannya untuk mengeluarkan udara atau gelembung-gelembung yang ada di adonan ya, teman-teman. Karena tadi kan waktu kita kembangkan atau kita proofing itu kan dia kan dalamnya ada udara ya, teman-teman. Nah, seperti ini saya keluarkan semua gelembung-gelembung udara di dalam adonannya. Ini saya lipat supaya untuk memudahkan saya untuk memotongnya nanti, teman-teman. Nah, ini saya potong-potong dengan tangan terlebih dahulu. Kenapa? Soalnya ini nanti mau saya timbang, teman-teman, supaya besar kecilnya rotinya itu nanti sama. Nah, setelah kita potong-potong semua lalu kita timbang, ini satu adonan ini saya timbang 70 gram satu adonan ini, teman-teman. Lalu kita lipat-lipat seperti ini dan kita
guling-gulingkan atau kita goyang-goyangkan di atas papan ya teman-teman, di meja yang tadi sudah kita olesin pakai minyak. Nah seperti ini teman-teman, supaya rapi kita bulat-bulatkan adonan sampai selesai terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah selesai kita istirahatkan adonannya, ditutup menggunakan plastik selama 10 menit ya teman-teman. Kita istirahatkan adonan setelah digulung-gulung itu selama 10 menit dan ditutup pakai plastik ya, karena adonan juga kan butuh istirahat ya teman-teman. Nah ini teman-teman, setelah 10 menit ini saya sudah siapkan loyang, sudah saya olesin menggunakan butter ya tadi ya. Menggunakan butter juga boleh, minyak juga boleh, mentega juga boleh ya. Terus ini saya susun rapi di atas loyang. Oh ya teman-teman, menyusunnya itu jangan berdekatan atau berdempet-dempet ya teman-teman, dikasih tempat sedikit untuk nanti waktu proofing kan dia akan mengembang. Nah untuk dia mengembang ya teman-teman. Nah ini saya susun rapi terlebih dahulu di atas loyang. Nanti mau saya proofing lagi selama 45 menit lagi. Dikarenakan di Hongkong itu tempatnya dapurnya tuh kecil teman-teman, sedangkan loyang saya besar. Nah ini saya proofing di dalam loyang, tapi loyangnya di dalam oven, tapi ovennya tidak saya nyalakan ya teman-teman. Nah ini setelah 45 menit dia sudah mengembang sempurna. Jangan lupa teman-teman, atas rotinya itu tadi diolesin menggunakan susu cair atau menggunakan kuning telur ya, supaya nanti atas kulitnya itu tidak keras, tidak kering. Nah ini saya setting ovennya terlebih dahulu. Saya menggunakan api atas bawah dengan temperatur 180 derajat. Saya panggang selama 30 menit ya teman-teman. Ini tadi sudah saya panaskan terlebih dahulu. Nah kita panggang selama 30 menit. Dan ini teman-teman hasilnya setelah 30 menit, dia gemoy-gemoy, sangat cantik dan lembut banget teman-teman. Teman-teman boleh mencoba dengan resep saya ini ya. Sangat cantik. Ini masih panas banget teman-teman. Ini saya mau ambil dulu karena bos saya sudah menunggu, dia minta satu, jadi saya ambilkan terlebih dahulu. Nah ini sangat lembut, saya harus cepat segera dikeluarkan ya teman-teman, kalau tidak itu bawahnya basah karena dia masih panas. Nah kita balik seperti ini teman-teman waktu pengeluarannya. Nah ini hasilnya teman-teman, sangat lembut seperti kapas, benar-benar lembut. Teman-teman boleh mencoba di rumah ya. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga menjadi inspirasi.